Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Janda, Bapak dan Ibu semua, ada hal yang menarik yang patut kita diskusikan bersama, dan ini menjadi bagian dari tahapan hasil perjuangan kita untuk mengangkat betapa pentingnya pendidikan anak usia dini. Dan kemarin itu Badan Keahlian DPR RI mempresentasikan tentang draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undang Sisdiknas. Kita akan bedah tentang khusus PAUD. Bagaimana di rancangan undang-undang Sisdiknas ini, apakah PAUD menjadi bagian yang penting atau tidak? Kita coba simak bersama di dalam video ini. Coba kita lihat bahwa dalam draft rancangan undang-undang Sisdiknas di bab 3, ini pasal 15 sampai dengan pasal 18 berbicara tentang jalur, dan pasal 19 sampai pasal 20 itu membahas tentang jenjang pendidikan. Nanti selanjutnya di bagian kedua kita akan bahas tentang jenis pendidikan. Nah, di dalam draft rancangan undang-undang Sisdiknas ini, kita bisa baca bersama yang sebelumnya di dalam undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahwa jalur pendidikan itu di pasal 13 terdiri dari formal, non-formal, dan informal. Muncul sekarang di draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undang bahwa jalur pendidikan itu terbagi dua, formal dan non-formal. Di mana informal? Informal tetap ada, tetapi masuknya ke non-formal. Jadi dua jalur pendidikan. Itu di pasal 15 sampai pasal 18. Di pasal 19 dan pasal 20 itu membahas tentang jenjang pendidikan. Jadi jalur pendidikan formal itu terdiri dari jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi. Yang sebelumnya di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 14 bahwa jenjang pendidikan itu hanya 3 awalnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Apa yang menjadi keuntungan dari rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini untuk PAUD? Keuntungannya bahwa berdasarkan hasil dari sebuah proses perjuangan kita bersama, ingin dianggap bahwa PAUD ini menjadi bagian penting dan negara harus hadir dalam proses penyelenggaraan PAUD, maka harus muncul di regulasi di rancangan Undang-Undang Sisdiknas itu, yaitu PAUD menjadi bagian dari jenjang pendidikan. Dan alhamdulillah di rancangan ini muncul bahwa PAUD itu bagian dari jenjang pendidikan di pasal 19 dan pasal 20. Jadi jenjang pendidikan kita itu sekarang 4. Dimulai dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Terus kemudian apa yang menjadi titik krusialnya ketika PAUD muncul sebagai jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan nasional kita, bahwa ketika PAUD menjadi bagian dari jenjang pendidikan nasional, berarti negara akan memberikan intervensi terhadap proses capaian pembelajaran, proses pendidikan, proses PTK-nya, sama dengan intervensi negara terhadap pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kalau kemarin ketika Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu PAUD tidak masuk
di pasal 14 sebagai jenjang pendidikan. Sehingga negara tidak banyak intervensi, bahwa PAUD dianggap tidak terlalu krusial, penting dalam proses pendidikan, sehingga lebih banyak masyarakat yang mendirikan PAUD. Negara hanya porsinya waktu itu, dan sampai hari ini porsinya hanya untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. PAUD tidak terlalu banyak diperhatikan dalam konteks penganggaran dan kualitasnya. Nah, ini yang menjadi bagian terpenting yang harus kita terus perjuangkan. Bahwa dengan masuknya PAUD sebagai jenjang pendidikan, ini bukti bahwa PAUD itu sangat penting dan bagian dari proses membangun bangsa dimulai dari pendidikan anak usia dini. Dan negara pasti ketika ini sudah menjadi jenjang pendidikan akan memberikan intervensi yang cukup besar, sama dengan besarnya ketika negara memberikan intervensi pendidikan di pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Inilah Bunda dan Janda semua hasil dari perjuangan kita. Tetapi perlu kita ingat bahwa ini baru draft rancangan undang-undang Sisdiknas. Belum sampai pada diketok palu, maka pergerakan kita harus terus lebih dikobarkan di setiap pelosok desa, pelosok kecamatan, pelosok kabupaten, dan provinsi, agar pergerakan ini terus mensupport para petinggi di DPR RI dan di pemerintah, di eksekutif, untuk senantiasa konsisten sampai diketok palunya rancangan undang-undang Sisdiknas ini menjadi undang-undang Sisdiknas yang baru. Demikian, terus kita bergerak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.